Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Amran Hamdani kali ini ingin berbagi ilmu atau pengalaman sekitar dunia reseller ya. Karena banyak teman-teman reseller yang bertanya kepada saya, "Kak, itu saya mau jualan. Saya sudah punya produk, tapi saya bingung harus jual kemana. Paling saya bisa jual hanya ke teman-teman dekat atau keluarga dekat. Itu target pasar yang pertama saya jualin, atau teman-teman sekantor gitu ya, atau teman-teman perkumpulan seperti itu. Saya harus jual kemana lagi gitu kan. Ada beberapa tips ya yang bisa teman-teman amalkan ya, yang bisa teman-teman praktekkan untuk menjadi reseller handal ya, reseller handal yang dimana kita sekarang ini harus kerja cerdas, jangan kerja keras ya, kerja keras tapi penghasilan minim ya, tapi kita harus kerja cerdas agar bagaimana caranya kita kerja seminimal mungkin dan memperoleh penghasilan sebesar mungkin. Yang pertama adalah cara handal untuk menjadi reseller, yaitu teman-teman wajib membangun personal branding. Personal branding ini adalah identitas diri teman-teman itu sendiri. Nah, bagaimana kita mau menjuali barang yang kita jual, tapi WhatsApp-nya nggak pakai foto profile misalnya, atau WhatsApp-nya pakai foto profile pemandangan, atau foto profile orang lain ya. Itu bagaimana bisa membangun trust, kepercayaan customer kalau teman-teman tidak menunjukkan identitas teman-teman gitu. Gimana kita bisa beli produknya dia padahal kita nggak kenal dia, apalagi ini online yang dimana kita belum bisa atau belum sempat bertatap muka, bertemu ya. Nah, modal awal adalah personal branding. Jadi teman-teman harus memperhatikan profil teman-teman sendiri agar diketahui dan dikenal oleh kalangan banyak orang. Ya, cara satu contohnya adalah melengkapi atau memperbaiki identitas teman-teman yang belum lengkap. Seperti misalnya teman-teman mau memasarkan produk via WhatsApp, itu WhatsAppnya harus jelas dulu, namanya nama asli, jangan nama yang aneh-aneh. Foto profilnya harus foto profil yang asli ya. Nah, kalau perlu foto profil sambil megang produknya, nah, itu lebih meyakinkan lagi ya kan. Terus teman-teman memasarkan via Facebook, via Instagram, seperti itu juga sama. Jadi gimana teman-teman bisa memasarkan via Facebook kalau foto Facebooknya aja nggak sering update ya, kebanyakan foto orang lain atau foto pemandangan yang nggak ada foto diri sendiri, apalagi dengan berfoto dengan brandnya gitu kan. Itu yang harus diperhatikan, personal branding. Customer itu harus tahu siapa Anda dan apa aktivitas Anda sehingga dia percaya dengan Anda dan mau membeli produk Anda. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Kalau personal branding itu sudah terbentuk, orang-orang sudah tahu nih, si Joko misalnya, atau si siapa, Dewi misalnya gitu kan. Si Dewi ini orangnya seperti ini gitu kan, orangnya saya kenal dia gitu kan, dia kerja di sini gitu kan. Atau Joko nih, saya tahu dia nih profil Facebooknya nih sering jalan-jalan sama keluarga apa segala macam. Nah, itu orang trust, percaya, dia memang punya usaha, dia memang menjual ini. Nah, jadi itu yang akan dipercaya dan teman-teman customer pasti akan beli produknya si reseller ini gitu kan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus memperluas kolam ya. Memperluas kolam ini gimana artinya? Memperluas kolam ini maksudnya adalah teman-teman jangan sungkan, jangan canggung jika bertemu orang lain itu kenalan, minta nomor HP ya, terutama bagi yang laki-laki ya dengan laki-laki, perempuan ya dengan perempuan ya. Jangan sampai dalam perdagangan ini
kita menghalalkan sesuatu yang tidak halal gitu kan. Artinya sekalian nih laki-laki ketemu perempuan minta nomor HP-nya, sekalian kenalan, sekalian modus gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kita murni niat lillahi ta'ala karena Allah untuk jualan ya. Jadi untuk berdagang itu sunnah Rasul, jangan sampai kita selipkan di dalamnya hal-hal yang berlawanan dengan ajaran agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Jadi dalam memperluas kolam ini kita jangan sungkan-sungkan untuk meminta identitas orang yang kita baru kenal ya, nama, nomor teleponnya Pak gitu kan. Misalnya tentunya minta dengan cara yang baik ya. Contoh misalnya saya berkenalan dengan orang supplier buah nih misalnya ya. Pak mohon izin namanya siapa Pak gitu kan. Namanya nama saya Ahmad. Oh iya Pak, kebetulan saya jualan kurma Pak gitu kan. Saya mau menawarkan kurma, barangkali Bapak bisa bantu mendistribusikan kurma saya gitu kan. Mohon izin Kak, Pak kiranya boleh saya minta kontaknya gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang sopan ya. Terkadang di masa seperti sekarang ini banyak dari sebagian besar yang tidak memperhatikan etika ya, kesopanan ya, mintanya bahasanya mungkin kurang halus ya, sehingga kurang bisa diterima, sehingga lawan bicara kita juga siapa ente gitu, siapa lu gitu, main minta nomor telepon aja gitu kan. Nah itu yang harus kita perhatikan. Kita minta dengan sopan. Kalau perlu memang kalau kita niat jualan, niat memperluas jaringan kita, itu kita buat kartu nama ya, di situ sales ya atau apalah itu, atau teman-teman punya usaha sendiri silahkan, direktur apa segala macam itu. Pak mohon izin Bapak kan supplier buah ya. Ya saya kebetulan punya usaha kurma nih Pak gitu. Izin ini kartu nama saya Pak. Boleh saya minta kartu nama Bapak atau kontak Bapak. Seperti itu caranya. Jadi semakin banyak teman-teman nge-save tuh nomor telepon di HP teman-teman, itu kolam yang kita punya untuk ladang kita berjualan itu semakin luas, semakin besar ya. Bukan hanya lawan bicara kita yang sealiran dengan kita, yaitu contoh seperti tadi saya ketemu supplier buah dan kebetulan saya jualan buah, tapi kita ketemu semua orang aja, ketemu siapapun ya, kita jangan dingin, kita ramah sama orang, kita ajak ngobrol dia, kita sambungkan pembicaraan kita dengan apa yang bisa menjadi prospek untuk bisa kita tindak lanjuti selanjutnya gitu kan. Nah selain dari memperluas kontak, itu juga bisa memperluas kolam dengan cara memperluas jaringan di media sosial. Contohnya di Facebook atau Instagram. Teman-teman banyak komen di sana sini ya, banyak nge-like sehingga mengundang audiens, sehingga audiens juga jadi nge-follow, jadi ikut add friends ya. Teman-teman rutinkan posting ya, itu juga sebagai cara supaya followers Instagram Anda itu cepat naik ya. Usahakan rutin posting 1 hari 1 kali. Jangan postingnya besok posting, seminggu kemudian baru posting, 2 hari posting. Nggak rutin gitu, itu nggak akan bisa. Algoritma Instagram itu tidak akan bisa naik, atau algoritma Facebook itu tidak akan bisa naik kalau postingannya kata orang itu Senin Kamis ya. Jadi posting itu harus rutin ya, dijadwalkan mungkin setiap hari ba'da zuhur ya. Ada jam-jam tertentu yang dimana algoritma Instagram itu banyak ya. Contohnya misalnya pagi ba'da subuh, itu dimana orang-orang lagi pada sarapan, siap-siap ke kantor, itu biasanya scroll Instagram ya, orang pada lihat. Yang kedua itu jam makan siang ya, jam-jam makan siang, jam 1, jam 2 itu orang istirahat kantor, scroll Instagram. Yang ketiga itu jam ba'da maghrib ya, atau jam-jam habis sholat isya gitu. Nah itu dimana orang udah selesai kerja, orang-orang mau tidur, biasanya scroll Instagram. Itu jam-jam ramai di Instagram yang bisa teman-teman pakai untuk memposting segala sesuatu yang bermanfaat, termasuk jualan teman-teman semua.
Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah teman-teman menjual sesuatu jangan menggunakan hard selling atau jangan frontal, melainkan teman-teman harus menggunakan teknik soft selling atau menjual dengan cara halus. Contohnya apa? Contohnya gini, saya punya pensil ya, saya punya pensil, saya jual nih, Bu, ini dibeli pensil saya. Orang kabur, orang nggak akan mau beli ya. Tapi ketika saya menjuali dengan misalnya saya bikin status, alhamdulillah saya dapat pensil hadiah dari teman saya, pensilnya bagus banget nih, dipakai sebulan nggak habis-habis pensilnya, dijamin nulis makin lancar, enak banget pensilnya gitu kan. Mana yang lebih tertarik, kita bilang Bu dibeli atau kita bikin status seperti itu, udah nggak usah ada kata-kata ayo dibeli atau gimana gitu. Atau mungkin terakhirnya buat yang penasaran bisa hubungi saya gitu, untuk belinya di mana gitu kan. Nah itu teman-teman coba buat status dengan cara soft selling seperti itu ya. Alhamdulillah dapat kiriman baju gitu, bajunya bahannya lembut banget, dijamin nggak kepanasan. Itu buat teman-teman yang mau menghadiri kondangan, saya recommended banget nih untuk pakai baju ini gitu. Udah cukup, nggak usah dibilang beli baju harga sekian, nggak usah. Jadi biar itu aja, nanti lihat audiens pasti akan komentar di bawah itu, itu pensil apa, harganya berapa, dapatnya di mana. Nah itu teman-teman jawab di komen itu, ini pensilnya namanya ini, harganya sekian gitu kan. Nah, nanti diarahkan kalau sudah mau menjurus ke kelihatannya dia tertarik, larikan ke inbox, larikan ke DM ya, larikan ke DM, ke inbox. Nanti di inbox itu minta nomor WhatsApp-nya ya. Setelah minta nomor WhatsApp-nya, teman-teman dapat itu satu database baru, orang baru yang tertarik dengan produk teman-teman semua gitu. Itu tekniknya seperti itu. Jadi jangan pakai hard selling ya, pakai soft selling ya. Ibarat kucing itu kita bukan kita kejar ya, kita kejar dia malah lari ya, tapi kita sediakan makanannya, kita sediakan kebutuhannya. Contoh orang yang terkena diabetes ya, ketika kita jual madu hitam pahit gitu ya, madu hitam pahit lagi kan, madu hitam pahit harga sekian, itu orang nggak ada yang beli. Udah madu hitam pahit lagi kan gitu kan, orang nggak ada yang beli. Tapi ketika kita update status, misalnya kita publikasi dengan cara misalnya saya punya madu nih unik hitam, ampuh buat diabetes. Itu yang buat yang penasaran, barangkali ada keluarganya yang punya penyakit diabetes atau kencing manis, bisa kontak saya. Udah selesai. Itu nanti teman-teman pasti audiens atau teman-teman di Facebook atau followers di Instagram pasti akan bertanya gitu ke teman-teman semua. Baru itu di follow up di inbox, setelah di inbox di WA gitu. Itu database itu kumpulin semua gitu. Terus teman-teman juga bisa masuk ke grup-grup. Di grup-grup itu kenalan. Itu akan memperluas kolam kita yang tadi itu saya bilang gitu ya. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah personal branding ya, dimana kita harus meningkatkan kepercayaan customer kita. Siapa kita itu customer kita harus tahu ya, itu meningkatkan trust ya, karena gimana dia bisa mau transfer duluan kalau kita aja nggak bisa membuktikan kepercayaan kepada mereka gitu. Yang kedua itu adalah memperbanyak atau memperluas kolam ya, dengan cara yang tadi telah saya sebutkan. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah menggunakan teknik soft selling ya, bukan teknik hard selling. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, barangkali ada pembahasan yang kurang jelas di pembahasan kita tadi, atau punya usulan untuk bisa kita bahas di sharing bisnis selanjutnya, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Atau bagi teman-teman yang ingin mencari penghasilan tambahan, mencari pengalaman di bidang reseller atau dunia bisnis, kami membuka peluang bisnis sebesar-besarnya di produk yang kami jual, yaitu adalah produk kurma
ya, kurma dan herbal Timur Tengah di Bandar Kurma Indonesia. Silakan dihubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Teman-teman bisa tanya-tanya dulu, bisa sharing dulu, gratis, tidak ada bayaran apapun, dan bebas bagi teman-teman yang ingin menjadi reseller. Insya Allah kami akan support tanpa modal seminimal mungkin. Insya Allah hasilnya bisa semaksimal mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.